Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Kembali lagi seperti biasa di konten edukasi AC ini, gua mau back to basic deh. Mau ngejelasin soal perbedaan AC standar, AC low watt, sama AC multi, sama AC inverter gitu ya. Jadi kan AC kan untuk yang split ya guys, terutama ya. Kan ada AC standar, ada AC low watt, ada AC inverter, ada AC multi gitu ya. Yang satu outdoor bisa connect ke lebih dari satu indoor gitu ya guys ya. Jadi hari ini gue pikir sih udah pada ngerti ya bedanya AC standar sama AC inverter. Tapi kemarin waktu gue nge-live hari apa ya? Senin kemarin apa ya kalau nggak salah ya, pas Selasa gitu ya. Ada yang nanya loh, kok bedanya apa AC standar sama inverter? Masih ada yang nggak tahu ya? Ya udah kalau gitu kita bongkar aja sekarang ya. Kita mulai ya guys ya. Oke, jadi AC itu AC split ya. Kita ngomongin AC split. Nanti gue ada satu konten lagi yang ngejelasin semua tipe-tipe bentuk-bentuk AC gitu ya. Secara general AC itu cuman kebagi dua guys. AC non-inverter sama AC inverter. Itu dulu deh ya. Cuma ada AC non-inverter sama AC inverter. Oke. Bentuknya bisa beda-beda tapi kategorinya cuma dua. AC inverter sama AC non-inverter. Oke. Untuk AC non-inverter itu ada AC standar sama AC low watt ya. Jadi AC low watt sama AC standar itu masuk kategori AC non-inverter ya. Kompresornya nggak bisa, kompresor cuma bisa nyala mati. Oke, cuma bisa nyala dan mati kompresornya. AC standar sama AC low watt cara kerjanya sama. Nggak ada watt lain selain watt yang ada di brosur. Contoh nih, 1 PK misalnya 800 watt misalnya. Nah, berarti kalau pada saat AC-nya nyala, dinyalain mau suhu berapapun, mau set suhu 16, mau set suhu 18, mau set suhu 25, 26, 27, pokoknya wattnya 800, sesuai di brosur. Oke? Nah, kalau AC low watt pun sama. Cuma ada 1 watt, tapi biasanya wattnya lebih kecil. Contoh 1 PK misalnya 660 watt gitu ya. Kalau yang standar kan 800 watt. Yang satu ya, kalau yang low watt kan misalnya 660 watt, berarti berhemat 140 watt per detik kalau pakai AC low watt, betul ya. Tapi cara kerjanya sama. Oke. Lebih hemat dong kok kalau AC low watt dibanding AC standar. Yes, lebih hemat, tapi nggak sehemat pakai inverter. Oke. Nah, AC low watt itu dinginnya lebih lama kok. Kalau powernya dikurangin, ya ujung-ujungnya akan sama dinginnya sama AC standar. Tapi kalau awalnya dinginnya lebih lama, wajar guys. Kenapa? Karena powernya dibatasi. Ya, kompresor yang sama, yang satu pakai 800 watt, yang satu cuma tarik daya 660 watt, tentu saja yang 800 watt akan lebih cepat dingin. Ya kan? Walaupun nanti ujung-ujungnya suhu yang diminta tercapai, tapi kalau AC low watt dinginnya lebih lama, wajar. Oke, ini kategori AC non-inverter ya. Terus kemudian ada lagi kategori AC inverter. Oke, bedanya apa guys? Nah, AC inverter itu bedanya dia punya kompresor nggak cuma nyala mati, bisa nyala bisa mati, tapi dia muter guys. Ya, muternya bisa kenceng bisa pelan. Kalau muternya kenceng wattnya naik, kalau muternya pelan wattnya turun, gitu kan? Dan dia lebih jarang mati dibanding kompresornya AC non-inverter. Kan AC non-inverter kalau dia punya suhu sudah tercapai, biasanya dia kompresornya mati tuh. Ada bunyi tek tuh, tek gitu. Biasanya suka kedengeran tuh di indoor kalau lagi sepi kamarnya gitu ya. Suka mati tuh tek, kedengeran bunyinya. Nanti kalau pas nyala lagi kompresornya tek, bunyi lagi gitu ya. Nah, kalau AC non-inverter tadi, kalau pas kompresornya mati, dia punya angin yang keluar dari kisi-kisi AC-nya kayak kipas angin guys, karena freonnya nggak dipompa ke dalam indoor. Jadi kayak kipas angin tuh cuma angin biasa doang tuh sampai nanti suhunya naik, dia nyala lagi kompresornya, baru angin dingin keluar, suhunya bisa turun lagi. Cara kerjanya seperti itu untuk AC non-inverter ya. Nah, kalau AC inverter dia bisa pelan bisa kenceng. Oke, tapi jauh lebih jarang mati dibanding AC non-inverter. Terus kalau nyala terus lebih boros dong kok. Gini. Gini ya. Kalau AC gini, kalau kita ambil analogi bawa mobil nih, ya, nyetir di kondisi macet, ya, jadi gas rem, gas rem, gas rem, gitu ya. Itu kan pasti lebih boros dibanding nyetir keluar kota, misalnya ke Bandung gitu ya, di tol Cipularang lagi sepi, nggak ada mobil, jalan nyantai, konstan gitu, 180 gitu ya. Lebih irit mana? Lebih irit di tol kan? Betul kan? Ini juga begitu guys, karena dia bisa jalan konstan, bisa menambah dan mengurangi kecepatannya juga nggak terlalu banyak, ya kan? Jadi jauh lebih irit dibanding yang stop and go lagi macet-macetan, oke? Terus satu lagi guys ya,
power yang dibutuhkan untuk menyalakan sesuatu atau memulai sesuatu atau menggerakkan sesuatu itu lebih besar, oke, dibanding kalau sudah bergerak baru ditambah atau dikurangi kecepatannya. Energi yang dibutuhkan akan jauh lebih kecil kalau yang sudah bergerak tapi ditambah atau dikurangi kecepatannya. Contoh, lagi-lagi soal mobil, oke? Kalau mobil kalian itu ada di speedometernya gitu ya, ada konsumsi BBM yang real time ya, real time nih, diinjek gas berapapun kelihatan no angkanya gitu ya. Saat ini pakai konsumsi BBM-nya berapa nih, berapa kilometer per liter gitu ya. Coba deh guys, kalau lagi dari kondisi diem, ya kan, berhenti, terus bejek gas, pol, injek gas pol gitu ya. Kalau dilihat konsumsi BBM-nya ya, bisa cuma 1-2 loh guys. 1 kilometer, 1 liter cuma 2 kilometer. Ya, kadang-kadang 1,1 banding 1,9, sampai 1 banding 3 gitu ya. Kalau dari 0 nih, kita narik nih gitu ya, sampai 60 gitu misalnya gitu ya. Itu pasti konsumsinya boros banget listriknya. Bensinnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya nih, lagi jalan 40 nih, lagi jalan 40, terus tiba-tiba kalian bejek gaspol, ngek gitu. Paling 1,5, 1,6 gitu. Ya kan, jauh lebih irit dibanding dari 0 ke 40 atau 0 ke 60 gitu. Dan jauh lebih irit konsumsi BBM-nya kalau dari 40 ke 80 atau 40 ke 100 sekalipun gitu. Jadi sama, kalau kompresor AC inverter kan lebih jarang mati, berarti dia cuma mengurangi atau ditambah kecepatannya gitu loh. Jadi jauh lebih irit nih guys dibanding AC non inverter yang cuma bisa gas, rem sampai berhenti gas, rem sampai berhenti gas, rem sampai berhenti gas gitu ya. Gitu guys. Jadi analoginya seperti itu. Kenapa AC inverter bisa lebih irit dibanding AC non-inverter. Oke. Nah, AC inverter sendiri itu kalau di split ya, itu kan ada AC multi guys. Ya, AC multi. AC multi itu sudah pasti inverter. Ya, nggak mungkin AC standar dibikin multi. Oke, jadi kalau AC multi, kan di Daikin ada tuh AC multi S. Di Gree juga ada combo S ya. Sama tuh, 1 outdoor bisa 2 indoor, bisa kalau yang Daikin punya ada yang bisa 3 indoor 1 outdoor gitu ya, itu pasti AC inverter ya gitu ya. Jadi klasifikasi cuma ada 2, AC non inverter sama AC inverter ya. Nah, AC inverter sendiri juga banyak tipe-tipenya gitu ya. Jadi yang menentukan kenapa inverter lebih mahal, biasanya yang lebih mahal kompresornya lebih bagus gitu ya, lebih irit tenaganya dibanding yang inverter yang lebih murah biasanya. Oke. Ada video tersendiri ya guys ya. Video nomor berapa lupa gue. Nanti coba dilihat di list videonya YouTube-nya gue ya. Di YouTube-nya toko gue ya. Itu ada juga tuh, gue jelasin juga perbedaan inverter murah sama inverter mahal dan anomali-anomalinya gitu ya. Nah, ini gue cuma mau bahas aja perbedaannya AC non inverter sama AC inverter. Gitu ya guys ya. Udah 8 menit nih, udah cukup panjang ya. Pokoknya intinya adalah AC low watt sama AC standar itu sama. Masuk kategori AC non-inverter. AC inverter punya kategori sendiri, ada AC multi, ada AC yang single split gitu ya. Maksudnya 1 outdoor, 1 indoor gitu ya. Jadi AC untuk AC split itu kebagi 2 ya guys ya. AC non-inverter sama inverter. Jadi lebih irit mana? Udah pasti lebih irit inverter gitu ya. Bukan AC, maksudnya AC low watt irit kok, irit tapi nggak seirit inverter ya. Inverter tetap lebih irit. Walaupun di ruangan yang terbuka pun, buka tutup pun lebih irit, tapi lebih iritnya nggak seirit kalau dipakai di kamar yang tertutup nih misalnya nih ya, yang nggak terlalu banyak dibuka tutup pintu, inverter hematnya bisa maksimal tuh guys ya. Kalau kata-katanya brand bisa 50%, 60%, whatever, gua sih karena buatnya inverter itu nggak ada yang tahu guys. Ada video ya, edukasinya juga ya, edukasi AC soal cara baca wattnya AC inverter gitu ya, sama CSPF-nya gitu ya. Coba ditonton juga, itu di situ udah gue jelasin juga. Kalau memang wattnya AC inverter itu nggak ada yang tahu, per detik bisa berubah gitu ya. Terus cara bacanya gimana tuh? Kalau di brosur AC ada watt maksimum, ada watt tengah, ada watt minimum, tuh cara bacanya bagaimana? Udah gue jelasin semua di video terpisah ya guys ya. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja. Kalau masih ada pertanyaan lain-lain nanti di komen aja di bawah ya. Jangan lupa di like, di subscribe juga guys ya kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, untuk membantu kalian semua jadi lebih tahu soal AC gitu ya. Nanti next ada juga konten soal tipe-tipe AC nih. Kan tipe-tipe AC ada banyak ya, ada standing floor, ada kaset, ada ceiling, ada central, ada apalah gitu ya. Nanti gue juga jelasin guys gitu ya. Untuk saat ini sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau mau cari AC boleh di toko kita, ada di deskripsi di bawah ya, Google Map, WA,
toko hijau, toko oranye, apa semua ada semua, dilihat aja di bawah guys ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.